Mungkin is magic word. Mungkin. Oh, look, tomorrow actually is we can sign 2 more foreign players according to new rules. For us, we don't want to rush. Pertandingan Persib Bandung versus Western Sydney Wanderers bukanlah pertandingan persahabatan biasa. Pertarungan dua tim ini akan digelar dalam acara Pesta Biru di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 2 Agustus. Laga itu menjadi bagian acara peluncuran tim dan jersey. Di sana juga ada pengumuman sponsor Maung Bandung dalam mengarungi Super League 2025-2026. Bukan cuma itu, juga ada kegiatan lain yang menyertai acara ini. Mengenai jersey, Persib akan didukung aparel Kelme. Persib berpisah dengan pertama setelah menjalin kerjasama selama 9 musim dan menghadirkan gelar back-to-back Liga 1 2023-2024 dan 2024-2025. Promotor laga persahabatan ini, Robert Mark Gaspar, mengaku senang bisa kembali ke Bandung. Gaspar pernah memperkuat Maung Bandung pada 2011. Menurutnya, proses untuk menjalin kerjasama hingga mencapai kesepakatan menggelar laga persahabatan begitu cepat. Pelatih kepala Persib Bojan Hondak menegaskan bahwa laga ini bukan sekedar pemanasan menjelang kompetisi. Dengan Persib yang akan berlaga di Super League 2025-2026 dan Playoff AFC Champions League 2, kualitas lawan menjadi faktor penting dalam pengujian kesiapan skuad. Kami perlu memainkan pertandingan yang sulit karena tahun ini kami kembali bermain di ACL 2. Sydney merupakan tim berperingkat 4 besar Liga Australia dan beberapa tahun lalu mereka menjuarai Liga Champions Asia, ujar Bojan Kamis kemarin. Bagi kami ini bagus karena ini bisa menunjukkan sebagus apa tim kami. Kami harus membangun kekompakan karena banyak pemain baru. Kami harus menunjukkan bagaimana kualitas tim kami tahun ini. Lanjutnya, kabar baik datang jelang laga uji coba tersebut. Sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera kini mulai kembali berlatih bersama tim. Nama-nama seperti Sadil Ramdhani dan Rizaldi Hanusa mulai masuk ke dalam rencana Bojan untuk diturunkan. Mungkin Sadil belum 100%, tapi sudah bersama kami dan dia kemungkinan siap di Liga nanti. Rizaldi mungkin akan bermain besok. Jadi pada dasarnya kami sudah dalam kondisi kekuatan penuh, tambahnya. Sementara gelandang Persib, Luciano Goicoechea juga menaruh perhatian besar pada uji coba ini. Ia menyebut laga kontra Western Sydney sebagai ajang penting untuk mengukur kesiapan tim, apalagi dengan banyaknya wajah baru termasuk dari kalangan pemain asing. Ini akan menjadi laga yang bagus melawan tim 4 besar di Liga Australia. Kami menghadapi laga yang sulit, tetapi yang paling penting bukan hasil akhir, melainkan menguji sejauh mana persiapan kami, ungkapnya. Dengan kompetisi domestik yang dimulai 9 hari lagi dan laga playoff Asia hanya berselang 11 hari, pertandingan kontra Western Sydney jadi momentum tepat untuk memantapkan kekompakan dan skema permainan. Pelatih Persib Bandung Bojan Hondak buka suara terkait kemungkinan timnya merekrut legion asing tambahan. Bojan menilai kemungkinan itu tetap terbuka meski realisasinya belum diketahui kapan. Saat ini Persib sudah memiliki 9 pemain asing, yakni Adam Persibek, Frans Putros, Patricio Matricardi, Julio Cesar, Luciano Goicoechea, William Barros, William Marsilio, dan Ramon Tanke. Semuanya didatangkan Maung Bandung pada jendela transfer kali ini. Dari 9 pemain asing yang didatangkan, Persib masih memiliki sisa kuota dari regulasi E-League yang ditentukan karena aturannya berjumlah 11 pemain. Terkait potensi timnya mengamankan nama anyar, Hondak pun buka suara. Saat ditanya apakah akan kembali merekrut pemain asing baru, pelatih Persib Bandung Bojan Hondak tak menyangkalnya. Mungkin Anda tidak pernah tahu, singkat Bojan saat ditemui awak media. Bagi Bojan, menambah jumlah pemain asing untuk kompetisi domestik memang memberi dampak tersendiri. Salah satunya ialah meningkatkan level kompetisi Indonesia saat terlibat di level Asia. Pemain asing akan membuat kualitas liga lebih baik. Mereka bertanya tentang pemain lokal, yaitu kesempatan bermain kecil untuk para pemain lokal. Tapi para pemain lokal akan menunjukkan kualitas bagus di liga, tambahnya. Dalam pandangannya, regulasi ini juga mampu mengejut pemain lokal untuk melakukan hal lebih, sehingga mereka akan berusaha bersaing demi mendapatkan tempat di skuad utama. Kalau kita bicara tentang top level liga kita harus kuat, karena para tim Indonesia tidak bisa membuat yang terbaik di kompetisi Asia, dan itu para pemain lokal harus lebih baik. Jelas pelatih berkepala pelontos itu.
Benarkah siapa yang mungkin diperkenalkan lewat launching tim? Satu nama incaran lama kembali berhembus kencang. Jika sebelumnya nama pemain lokal Osvaldo Hai, maka rumor kali ini mainkan satu nama bintang besar pemain asing Eropa. Rumor panas kembali menggelora di bursa transfer jelang Super League 2025-2026. Kali ini giliran nama ex-bintang Chelsea, Lucas Piazon, yang dikaitkan merapat ke Persib Bandung. Kabar mengejutkan ini pertama kali dihembuskan akun Instagram @likawantalk pada 13 Juli lalu. Mantan pemain Chelsea asal Brazil Lucas Piazon dikaitkan dengan Persib Bandung untuk musim depan, tulis @likawantalk pada Minggu 13 Juli. Di Liga Portugal musim ini, gelandang serang berusia 31 tahun itu tampil sebanyak 32 kali dan mencetak 3 umpan gol bersama AFS. Tak main-main, gelandang serang asal Brazil ini tercatat memiliki pengalaman merumput di beberapa klub besar Eropa. Mulai dari Chelsea, Fulham, Eintracht Frankfurt hingga SC Braga, Piazon punya jejak karir yang cukup mentereng. Kini usai membela AVS Futebol di Liga Portugal sepanjang musim lalu, Piazon dikabarkan tengah berada dalam status bebas transfer. Kontraknya resmi berakhir pada 30 Juni 2025 menjadikannya buruan potensial klub-klub luar Eropa. Yang membuat kabar ini semakin panas adalah nilai pasar sang pemain yang ditaksir mencapai 13,91 miliar. Meski berstatus bebas transfer, nilai investasi untuk gaji dan bonus tentu bisa menyentuh angka fantastis tersebut. Unggahan lainnya dari akun @transfernews_ft1 kembali menyulut spekulasi. Postingan dengan emoji mata melirik itu dinilai sebagai sinyal kuat kedatangan Piazon ke tanah Pasundan. Bagi Boboto, ini tentu jadi harapan besar melihat Persib kembali mendatangkan pemain berlabel Eropa seperti era Michael Essien. Apalagi Lucas Piazon disebut pernah menjadi sahabat dekat Essien semasa di Chelsea. Meski begitu, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak manajemen Persib Bandung terkait kabar ini. Namun indikasi yang muncul dari berbagai unggahan media sosial membuat spekulasi transfer ini makin menguat. Dari sisi peluang, Persib dinilai punya kesempatan besar untuk mengamankan tanda tangan Piazon. Selain karena statusnya yang bebas transfer, klub Super League kini semakin berani bersaing dalam mendatangkan pemain top dunia. Akankah Piazon akan menjadi kejutan di acara launching klub besok? Patut dinantikan.